Nah, sampai pada sesi tanya jawab ini ada yang ditanyakan. Baik, jika tidak ada ibu ya yang bertanya kepada kalian, silahkan bukunya ditutup terlebih dahulu. Nah, kita memulai ya sesi tanya jawabnya. Oh, ada yang bertanya, silahkan. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Begini, ibu tanya terlebih dahulu ya sebelum menjawab pertanyaan saudara. Apa sih syarat-syarat terjadinya interaksi sosial? Ayo, apa tadi yang ibu jelaskan? Ya, baik, benar sekali. Syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, yang pertama yakni kontak sosial, yang kedua komunikasi. Ada yang bisa menjelaskan kontak sosial apa, komunikasi apa? Baik, benar sekali. Jadi kontak sosial itu dapat berlangsung dalam 3 bentuk, yaitu antar orang per orang dengan suatu kelompok manusia, dan sebaliknya, atau antara suatu kelompok manusia dengan kelompok manusia lainnya. Ya, benar sekali. Kontak sosial bisa bersifat positif dan negatif. Ya, benar. Kontak sosial negatif mengarah pada pertentangan atau bahkan sama sekali tidak menghasilkan kontak sosial. Sedangkan komunikasi, ada yang tahu? Ya, benar. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya untuk saling mempengaruhi satu sama lain. Seperti ibu jelaskan tadi, proses komunikasi terdapat 2 cara, yakni verbal dan non-verbal. Yang verbal itu secara lisan maupun tulisan. Non-verbal bentuk komunikasi memakai simbol-simbol. Ada lagi pertanyaan? Ya, apa? Baik, saya ulangi ya pertanyaannya. Berarti tindakan dari kontak sosial primer, contohnya ya gini, saya kasih contoh sederhana ya. Rizal berdiskusi dengan ayahnya merupakan kontak primer karena syarat interaksi dari adanya interaksi tersebut kan lebih dari 2 orang atau lebih, nah yang memiliki kesamaan tujuan dan adanya kontak dan komunikasi. Kemudian pada kontak sosial primer haruslah dilakukan secara langsung oleh pelakunya. Ya, jadi contoh sederhananya, Rizal berdiskusi dengan ayahnya mengenai hasil pemilihan umum, bisa apapun itu. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Baik, ada lagi pertanyaannya? Saya ulangi ya, berarti gini, bagi sebagian orang menjadi anggota DPR adalah sebuah impian. Akhirnya mereka melakukan segala cara agar saat pemilihan namanya mendapatkan suara yang paling banyak atau terbanyak. Ia akhirnya melakukan kampanye dengan menghabiskan banyak sekali uang, atau dalam bahasa kita memberi sogokan atau suap, bahasa halusnya ya, suap. Alasan mereka melakukan itu karena menjadi DPR membuatnya mungkin cepat kaya. Dan memang benar-benar menjadi anggota DPR akan membuat seseorang menjadi cepat kaya karena gaji pokok hingga tunjangan yang tinggi ya. Berdasarkan pertanyaan tersebut, berarti pertanyaan Anda, saluran mobilitas sosial yang digunakan dalam menaikkan status sosial seseorang. Berarti saluran mobilitas sosial apa yang digunakan dalam menaikkan status sosial seseorang, melalui apa gitu? Apakah lembaga pendidikan, masyarakat, ekonomi, atau politik gitu ya? Baik. Gini, organisasi politik atau yang kita namakan DPR, MPR, DPRD atau apapun yang ranah politik kan akan membuat para anggotanya mempunyai rasa loyal dan dedikasi yang tinggi.
dalam mendapatkan jabatan yang tinggi agar status sosialnya meningkat. Nah, di sini anggota politik akan dipandang sebagai tokoh masyarakat terlebih jika mereka memiliki jabatan tinggi seperti anggota legislatif atau lembaga eksekutif. Nah, yang kita tahu DPR kan bergerak di bidang politik, berarti saluran mobilitas sosial yang Anda maksud itu berada di ranah organisasi politik ya anak-anak, pemerintahan politik tuh. Ada lagi yang bertanya? Ya silahkan ya yang bertanya. Ya baik, mau tanya apa? Oh, saya ulangi ya, mengapa manusia sejak zaman dahulu butuh saling interaksi? Gini, yang kita ketahui kan manusia tidak bisa hidup sendiri ya, artinya selalu bergantung pada orang lain. Nah, di sini karena manusia dimanapun tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Selain itu, manusia juga sebagai makhluk individu, juga makhluk sosial, yang dimana membutuhkan kehadiran manusia lain untuk dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Untuk itu, manusia harus selalu dapat bekerja sama dengan orang lain, karena itu secara alami manusia bisa terjadi interaksi dengan cara berkomunikasi dan melakukan interaksi sosial secara bersama-sama. Jadi intinya itu kan manusia sebagai makhluk sosial ya, tidak hanya makhluk individu. Iya benar. Sebagai penutup, saya beri pertanyaan yang gampang ya. Ada yang tahu pengertian interaksi sosial? Ya benar. Jadi saya simpulkan ya, pengertian dari interaksi sosial di sini adalah hubungan sosial yang dinamis antara dua pihak yang memiliki tujuan tertentu. Hubungan sosial yang dimaksud di sini adalah dapat berupa hubungan antara individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, ataupun kelompok dengan individu, begitupun sebaliknya, dan memiliki tujuan yang sama. Sampai sini ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, sekian penjelasan saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan di on kan kameranya, saya absen satu-satu, akan saya screenshot ya. Nah, terima kasih, see you.